Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Sapari, NPM 202191185 dari kelas E. Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan makalah pengelolaan pendidikan yang telah saya buat. Langsung saja ke pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan atau leadership adalah setiap sumbangan terhadap terwujudnya dan tercapainya tujuan-tujuan kelompok ataupun golongan dengan tindakan atau perbuatan di antara perorangan dan kelompok yang menyebabkan baik seorang maupun kelompok. Kepemimpinan akan tampak ketika proses di mana seseorang mengarahkan, membimbing, mempengaruhi, atau menguasai pikiran, perasaan orang lain, ataupun kelompok. Dalam proses mempengaruhi, pengaruh-pengaruh dari kepemimpinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kepemimpinan tidak langsung dan kepemimpinan langsung. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan segenap kemampuannya untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang yang dipimpin agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dari sebuah organisasi. Kepemimpinan dapat muncul kapan dan dimanapun apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Ada orang yang dipengaruhi atau mengikut seperti anggota organisasi, bawahan maupun kelompok yang mau dikendalikan. Adanya kegiatan tertentu dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Adanya tujuan yang diperjuangkan melalui serangkaian tindakan. Secara formal, kepala sekolah dianggap sebagai pemimpin, sedangkan guru-guru dan karyawan-karyawan berkedudukan di bawah kepala sekolah. Semua personil ini melibatkan diri dalam ikatan organisasi seolah-olah bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah mereka. Sekolah merupakan lembaga pendidikan. Pendidikan pada umumnya adalah usaha atau proses yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa untuk mendidik anak agar mereka mendapat kedewasaan. Sehubung dengan hal itu, kalau dirangkai antara pengertian kepemimpinan dan pendidikan akan diperoleh pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah merupakan suatu kesiapan, kemampuan dan dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran. Lanjut ke B. Tujuan, fungsi, dan tugas kepemimpinan pendidikan. Antara tujuan dan fungsi-fungsi kepemimpinan merupakan hal yang sulit dibedakan karena keduanya sama-sama mempunyai maksud untuk menyukseskan proses kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan merupakan kerangka ideal yang dapat memberikan pedoman bagi setiap kegiatan pemimpin, sekaligus menjadi patokan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemimpin harus melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan. Bernard menyebutkan fungsi-fungsi kepemimpinan antara lain: 1. Menentukan sasaran atau tujuan. 2.
memanipulasi cara. 3. Perubahan tindakan. 4. Merangsang usaha-usaha yang terkoordinasi. Maka akan dijelaskan mengenai tugas kepemimpinan antara lain. 1. Menetapkan tujuan atau sasaran. 2. Menyusun rencana kerja. 3. Peorganisasian dan pengdayagunaan personel. Seterusnya saya akan bacakan yang poin C, yaitu syarat-syarat kepemimpinan. Setiap orang yang diangkat menjadi kepemimpinan didasarkan pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki daripada orang-orang yang dipimpin. Beberapa syarat kepemimpinan dalam pendidikan yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian antara lain. 1. Rendah hati dan sederhana. 2. Bersifat suka menolong. 3. Sabar dan memiliki kestabilan emosi. Karena hal ini akan menjadikan anggotanya tidak merasa dipaksa ataupun selalu dikejar-kejar dalam perjalanan tugasnya. 4. Percaya pada diri sendiri. 5. Jujur, adil, dan dapat dipercaya. 6. Keahlian dalam jabatan. Selanjutnya poin D, teknik kepemimpinan pendidikan. 1. Gaya kepemimpinan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kesuksesan pemimpin ialah mempelajari gayanya. Tipe kepemimpinan antara lain. A. Gaya kepemimpinan otokratis. Pemimpin yang otokratis mempunyai atau memegang kekuasaan mutlak. Bawahan tidak pernah diberi kesempatan untuk memberikan masukan ide dan saran sehingga segalanya berada pada diri pemimpin tersebut. Kepemimpinan yang otoriter ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Wewenang mutlak terpusat pada pemimpin. 2. Keputusan selalu dibuat oleh pemimpin. 3. Kebijaksanaan selalu dibuat oleh pemimpin. 4. Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahannya. Langsung saja kita ke gaya kepemimpinan demokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Wewenang pimpinan tidak mutlak. 2. Pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang. Sekian saja dari saya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.